sudah sempat dibahas ya. Generasi kelima dari mana coba? Gimana? Ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Romdoni, Eskom MTI. Saya adalah dosen dari Universitas Banten Jaya pada program studi Manajemen Informatika D3. Di sini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah pokok saya, yaitu Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Di mana pada mata kuliah ini memiliki beberapa aspek yang harus diterapkan selama pembelajaran 1 semester. Adapun aspek tersebut mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu yang terdiri dari aspek sikap. Yang pertama, mahasiswa harus menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menunjukkan kedewasaan bersikap seperti jujur, bertanggung jawab, peduli, santun, solutif atas berbagai masalah, baik dengan lingkungan ataupun alam, serta menjadi teladan dan cerminan dalam pergaulan di masyarakat. Selanjutnya dari aspek pengetahuan, mahasiswa harus menguasai konsep teknologi informasi, baik itu dari hardware, software, dan brainware, serta pemanfaatannya yang sesuai dengan fungsi dan prinsip teknologi informasi. Kemudian aspek selanjutnya yaitu aspek keterampilan khusus, di mana mahasiswa diharapkan mampu mengoperasikan dan memanfaatkan hardware dan software sesuai dengan fungsi dan prinsip teknologi informasi. Selanjutnya yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem jaringan komputer berdasarkan konsep jaringan, manajemen jaringan, dan keamanan jaringan. Selanjutnya dari keterampilan umum. Dari aspek keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu mengkaji dan implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, desain, gagasan, dan kritik. Adapun aspek penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari butir-butir sebagai berikut. Aspek yang pertama adalah tugas mandiri. Tugas mandiri ini termasuk dari nanti ada tugas praktikum juga dengan bobot 15%. Ya, kemudian ada tugas kelompok sebesar 20%, kemudian kehadiran 10%, kuesioner 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK, yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami konsep dasar jaringan komputer dan model komunikasi data atau klasifikasi jaringan komputer dan juga topologi jaringan. Ya, adapun sub CPMK-nya, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar jaringan komputer, klasifikasi jaringan komputer, dan juga topologi jaringan. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan satuan kecepatan data dalam jaringan, serta mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dan model komunikasi data. Selanjutnya pada CPMK yang kedua, ya, mahasiswa diharapkan dapat menyebutkan serta menjelaskan perangkat jaringan komputer, kemudian juga MAC address dan teknologi pengkabelan dalam jaringan. Sub CPMK-nya, ya, mahasiswa dapat menyebutkan serta menjelaskan perangkat keras dan perangkat lunak pada jaringan komputer. Mahasiswa dapat memahami dan memanfaatkan fungsi MAC address pada perangkat keras jaringan. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan dan menyebutkan perkembangan jenis kabel UTP, STP, dan fiber optik. Serta mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan menggunakan teknik pengkabelan berdasarkan tipe, jenis, dan fungsinya. Pada CPMK yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat menyebutkan serta menjelaskan kelompok, jenis, dan fungsi IP address dalam jaringan. Kemudian DNS server, layanan server, dan cloud computing. Adapun sub CPMK-nya adalah mahasiswa dapat menyebutkan serta menjelaskan kelompok, jenis, dan fungsi IP address. Kemudian juga
fungsi IP public, IP private, IP dynamic, IP static, share IP, dedicated IP dalam jaringan. Kemudian mahasiswa dapat membedakan IP versi 4 dan IP versi 6. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan pengertian, fungsi, dan cara kerja DNS server. Kemudian juga mahasiswa dapat menjelaskan macam-macam fungsi dan cara kerja layanan web server, mail server, dan file server. Serta mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian, fungsi, serta manfaat dan contoh dari cloud computing. Selanjutnya pada CPMK yang keempat, mahasiswa dapat memahami model referensi OSI, TCP layer, dan teknik subnetting dalam jaringan. Adapun sub CPMK-nya adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan model referensi OSI layer dan TCP IP layer. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar, metode, dan menghitung subnetting dalam jaringan. Selanjutnya pada CPMK yang kelima, mahasiswa dapat mengenal teknologi jaringan nirkabel atau teknologi Wi-Fi yang saat ini sangat berkembang pesat. Adapun sub CPMK-nya diantaranya adalah mahasiswa dapat mengenal dan memanfaatkan teknologi jaringan nirkabel. Kemudian mahasiswa dapat memahami teknologi perkembangan generasi Wi-Fi atau IEEE 802.11 yang menjadi standar daripada Wi-Fi beserta fitur dan fungsinya dalam membangun jaringan LAN dan internet. Kemudian mahasiswa dapat menyebutkan contoh perangkat Wi-Fi berdasarkan generasinya yang saat ini sudah mencapai generasi ke-6 bahkan sudah masuk ke generasi ke-7. Dapat memahami pengertian bandwidth, throughput, serta mampu mempraktekkan teknik menganalisisnya. Selanjutnya adalah pada CPMK yang ke-6, mahasiswa diharapkan dapat merancang simulasi jaringan dengan Cisco Packet Tracer. Di sini mahasiswa akan diwajibkan untuk ikut praktikum bagaimana cara membangun suatu jaringan, yaitu diharapkan mahasiswa mampu membangun simulasi jaringan LAN dengan kabel dan nirkabel menggunakan perangkat lunak Cisco Packet Tracer, dan diharapkan mahasiswa mampu melakukan konfigurasi routing menggunakan Cisco Packet Tracer tersebut. Selanjutnya pada CPMK yang ke-7, mahasiswa dapat melakukan konfigurasi dan manajemen router. Ini juga sangat penting ya, diantaranya pada sub CPMK-nya diharapkan mahasiswa mampu melakukan konfigurasi dan manajemen router atau wireless router ya. Seperti beberapa fitur yang saat ini sedang populer untuk digunakan, yaitu access point, WISP, bridge, DHCP server, DHCP client, dan juga bagaimana cara memanfaatkan fungsi manajemen bandwidth melalui quality of service pada wireless router tersebut. Selanjutnya pada CPMK yang terakhir, di sini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan keamanan dalam jaringan. Ini sangat penting ya, yaitu pada sub CPMK-nya diharapkan mahasiswa mampu memahami pentingnya keamanan jaringan dan mampu memanfaatkannya melalui fitur firewall yang digunakan untuk keamanan dalam jaringan tersebut. Karena di antara beberapa fitur ini, salah satunya firewall memiliki banyak fungsi ya, dari mulai membatasi jaringan yang masuk dan jaringan yang keluar, membatasi aplikasi yang dapat diakses melalui jaringan komputer, membatasi adanya serangan cyber dan lain sebagainya. Kemudian ada metode pembelajaran yang akan digunakan pada mata kuliah ini, diantaranya perangkat lunaknya di sini dari sisi perangkat lunak. Yang pertama adalah Cisco Packet Tracer, kemudian Microsoft Office seperti Word ya, dan juga PowerPoint, kemudian juga ada Google Form ya, dan juga Google Meet. Adapun perangkat kerasnya di sini menggunakan komputer, laptop, proyektor, kemudian yang terpenting lagi di sini ada router dan juga kabel UTP. Kemudian dari beberapa materi tersebut, di sini saya mengambil dari beberapa referensi, diantaranya adalah Henry Wibowo 2022, jaringan komputer dan komunikasi data. Kemudian ada Stalin William pada tahun 2004 tentang data dan computer communication. Kemudian ada Vidya Yovita dan teman-teman pada tahun 2003 mengenai jaringan komunikasi data dan perkembangannya. Kemudian juga dari Adi Atma pada tahun 2020 tentang Master CCNA belajar network itu mudah. Kemudian ada Rahman pada tahun 2019 tentang instalasi dan konfigurasi jaringan LAN, WAN, wireless, fiber optik berbasis IoT, industri 4.0.
Kemudian yang terakhir adalah jaringan komputer wired dan wireless beserta penerapannya dipublish. Selain daripada ini, saya juga mencuplik dari beberapa referensi di internet yang sedang berkembang, karena yang namanya jaringan komputer sejatinya perkembangannya sangat pesat, dan di sini saya harus up to date juga agar materi yang disampaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan ke-9 ya di materi jaringan komputer dan komunikasi data. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi jaringan dari kabel dan juga Wi-Fi ya. Dan juga sudah sampai sejauh mana sih teknologi jaringan dari kabel ini? Gitu kan? Sekarang saya tanya, di rumah pakai Wi-Fi ya? Pakai Wi-Fi ya? Sudah pernah tahu belum teknologi Wi-Fi-nya yang generasi keberapa? Belum. Sudah pernah ngecek belum di jaringan kabel kita di rumah atau Wi-Fi di rumah itu kecepatannya berapa Mbps? Sudah pernah belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, nanti di sini kita akan bahas ya, biar teman-teman nanti bisa tahu sebetulnya teknologi Wi-Fi generasi keberapa sih yang selama ini kita manfaatkan di rumah atau mungkin di kantor ya. Nanti kan kita lihat ya. Oke, pada materi ini teman-teman ada beberapa capaian pembelajaran, di mana yang pertama mahasiswa dapat mengenal dan memanfaatkan teknologi jaringan kabel. Kemudian nanti yang kedua, mahasiswa dapat memahami teknologi perkembangan generasi Wi-Fi ya, atau yang disebut juga dengan teknologi IEEE 802.11. Jadi ini adalah salah satu kode yang membahas, yang merumuskan tentang teknologi Wi-Fi. Ya, makanya hampir dari semua teknologi perangkat keras ya, baik smartphone, laptop, ya itu pasti ada tertera IEEE 802.11. Karena hampir semua perangkat kita itu sekarang memiliki jaringan dari kabel atau terpasang teknologi Wi-Fi. Ya. Coba aja nanti kalian lihat di handphone kalian ya, atau di laptop kalian ketika pertama kali beli ada boxnya pasti tertera 802.11. IEEE 802.11. Ya. Beserta fitur dan fungsinya. Jadi nanti masing-masing generasi Wi-Fi ini memiliki fitur dan fungsinya. Nanti mahasiswa dapat menyebutkan contoh perangkat Wi-Fi ya, yang berdasarkan generasinya. Kemudian nanti yang terakhir memahami pengertian bandwidth, ya, throughput, serta mampu mempraktekkan teknik menganalisisnya. Ya, oke. Siap. Nah, ini salah satu teknologi jaringan dari kabel yang kita sebut Wi-Fi router. Ada yang menyebutnya router, ada yang menyebutnya wireless router, tapi pada intinya ya itu sama ya. Memang lebih tepatnya ini adalah Wi-Fi router, ya. Wi-Fi router atau router Wi-Fi, ya. Cuma mungkin teman-teman kan nggak tahu. Ini maksudnya pada generasi berapa sih routernya? Kemudian kecepatan data yang dihasilkannya berapa sih gitu? Dan kemudian apalagi teknologi yang ada di dalamnya? Ini adalah salah satu contoh teknologi Wi-Fi, ya, yang masuk ke dalam generasi kelima. Kok bisa generasi kelima dari mana coba? Tahu nggak? Ini kok bisa tahu ada generasi kelima dari mana? Nazla? Dari Mbps-nya. Hanifah, gimana? Ini generasi keberapa kira-kira? Tahu nggak? Masih bingung ya? Oke, baik, kita akan masuk ke dalam ya. Kita akan lihat. Nanti Bapak akan perlihatkan. Nah, ya teman-teman. Nah, ini yang tadi Bapak bilang ya. Pada jaringan Wi-Fi ini
Standarnya adalah IEEE 802.11. Ya, ini adalah standar dari WiFi. Ya, makanya jangan heran kalau misalkan seluruh perangkat yang kita gunakan, ya, perangkat keras yang kita gunakan dari handphone, smartphone, ya, laptop, itu pasti tertera IEEE 802.11. Ya, artinya di perangkat kita tuh memiliki perangkat artinya tertanam perangkat WiFi ya di dalam handphone kita atau laptop kita. Ya, ini teman-teman coba lihat ya. 802.11 AC, frekuensinya di 5 GHz. Walaupun sekarang pada pengembangannya tidak hanya di 5 GHz, ada juga yang di 2,4 GHz frekuensinya ya. Nah, ini salah satu teknologi daripada teknologi WiFi generasi kelima. Kecepatan maksimumnya 1,3 Gbps atau 1300 Mbps. Ya. Dia juga bisa kompatibel dengan teknologi WiFi generasi ketiga dan generasi keempat. Jadi walaupun kita misalkan membuat jaringan hotspot dengan router generasi kelima, meskipun handphone kita, laptop kita, WiFi-nya masih tertanam generasi ketiga atau keempat, itu masih bisa terhubung, masih kompatibel. Jadi itu maksud saya. Kemudian ada juga generasi ke-6. Ini generasi ke-6 ya. Generasi ke-6 itu merupakan generasi WiFi terbaru yang diluncurkan pada tahun 2019 ya. Bahkan kecepatannya bisa mencapai 6 sampai 7 Gbps. Gitu ya. Jadi teman-teman ingin membedakan WiFi kita masuk generasi keberapa? Lihat kode standar yang tertera pada perangkatnya. Ya, 802.11 apa nih? Kalau 802.11n itu berarti generasi keempat. Ya, pasti di sini akan kelihatan. Ciri-cirinya biasanya kalau memang router kita atau misalkan handphone kita WiFi-nya generasi keempat, pasti kodenya adalah N. Ya. Contoh seperti ini generasi kelima, dia membawa kode AC 1200. Dual band router, artinya dia bisa bekerja di frekuensi 5 GHz dan 2,4 GHz. Ya, itu maksudnya dual band router. Ya. Nah, AC ini adalah bawaan daripada standar kodenya yaitu 802.11 AC. Kalau misalkan di perangkat routernya misalkan N1200 berarti itu generasi router ke berapa? Kalau N 4. Ya. Banyak ya, kayak TP-Link N1500, TP-Link N301 ya, itu generasi keempat. Ya, jadi teman-teman mesti tahu bahwa standar IEEE 802.11 ini adalah standarisasi untuk teknologi jaringan nirkabel yaitu pada WiFi. Itu ya. Ada yang ditanyakan nggak sebelum kita lanjutkan? Ada yang ditanyakan nggak sebelum kita lanjutkan? Ya, silakan. Oke, Pak kan ada berbagai macam router nih Pak. Ya. Kira-kira router apa sih Pak yang cocok sekiranya untuk dipasang di rumah dan router apa yang cocok untuk dipasang di kantor? Baik, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi kalau kita ingin membangun jaringan hotspot di rumah atau di kantor, kita harus bisa tahu dulu ya spesifikasi daripada router tersebut. Contoh misalkan ini generasi keempat ini ya, dia bisa berjalan di dua frekuensi kan, 2,4 dan 5 GHz. Kemudian kecepatan maksimumnya 600 Mbps dan kompatibel juga dengan generasi ketiga dan seterusnya ya. Nah, saran Bapak kalau misalkan kalian ingin membangun jaringan hotspot dengan wireless router ini, kalian harus tahu dulu spesifikasi dari setiap perangkat routernya ya. Contoh karena masing-masing perangkat router itu memiliki kapasitas jumlah user yang dapat diakomodir oleh router tersebut ya. Nah, jumlah user tuh jumlah perangkat yang terhubung ke dalam hotspotnya ya. Kalau misalkan di rumah kalian jumlah perangkatnya mungkin ada sekitar 8 atau 10 ya. Yang penggunaannya juga kita harus kita ukur ya, apakah hanya untuk kebutuhan browsing gitu ya, atau untuk membuka YouTube aja. Bapak rasa untuk generasi keempat itu cukup ya.
Nah, kenapa kalau di kantor Bapak rekomendasikan WiFi generasi ke-6 ya, atau yang kodenya itu IEEE 802.11AE? Karena WiFi 6 ini ya, di samping memiliki kecepatan data yang sangat tinggi hingga mencapai 9,6 Mbps untuk mengirimkan dan menerima data. Mengirimkan dan menerima data itu upload itu kita mengirimkan data, sedangkan download kita menerima data ya. WiFi 6 ini juga sudah dibangun dengan teknologi Bung MIMO, multiple user, multiple input, and multiple output. Maksudnya apa? Jadi begini ya. Jadi teknologi WiFi 6 ini, misalkan jumlah pengguna itu ada 3 orang, tapi 3 perangkat ya. Tapi ketiga perangkat itu masing-masing kan ada yang buka YouTube, browsing. Yang satu ada yang sedang download, yang satu ada yang sedang buka YouTube juga dengan jumlah tab yang cukup banyak. Nah, dengan teknologi Bung MIMO ini tidak perlu lagi ada antrian untuk melayani setiap user itu. Ya. Jadi langsung dilayani secara bersamaan. Beda dengan teknologi WiFi keempat. Misalkan ada pengguna 2 user, yang satu YouTube, yang satu ingin buka website pembaca misalnya. Nah, dia harus melayani dulu yang ingin buka YouTube nih. Kalau sudah tampil, baru dilayani kembali yang pengguna browsing untuk membuka website. Beda dengan WiFi 6 atau WiFi 6. Dengan teknologi MIMO, dia bisa melayani jumlah permintaan user dalam waktu yang bersamaan. Itu kelebihan dari WiFi 6, gitu ya. Kemudian kelebihan lainnya juga WiFi 6 ini mampu merespon dan mengirim data dari beberapa klien dalam waktu yang sama tanpa menunggu antrian yang tadi kita jelaskan ya. Sehingga transmisi data sangat jauh lebih cepat dan tingkat gangguan koneksi akibat signal atau interferensi ya. Kalau gangguan signal itu disebutnya interferensi. Jauh lebih kecil, latensinya lebih kecil. Makanya Bapak sarankan kalau di kantor Bapak gunakan WiFi 6 karena jumlah penggunanya pasti cukup banyak. Beda dengan di rumah. Ya, dan kadang tingkat kebutuhan untuk aksesnya juga cukup tinggi sehingga memerlukan teknologi WiFi yang sangat capable ya untuk melayani permintaan dari setiap user itu. Begitu ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Pak. Ya. Router jenis apa sih yang keamanannya paling bagus? Router jenis apa yang keamanan paling bagus? Jelas WiFi 6 ya. Karena kenapa? Di WiFi 6 ini router yang keamanan paling bagus adalah WiFi 6 ya. Kenapa? Karena di WiFi 6 ini sudah ditanamkan yang namanya teknologi yang disebut dengan firewall ya, yang mampu mengatur lalu lintas data seperti misalkan ketika user ada yang ingin mengakses situs-situs yang dilarang gitu ya, itu bisa kita maksimalkan di firewall yang ada di WiFi 6 tersebut. Kemudian yang kedua juga adanya parental control. Parental control ini sebetulnya dari setiap generasi WiFi ada, namun di WiFi 6 jauh lebih baik karena dia bisa menampung jumlah DDoS attack ini. Biasanya kan suka ada orang iseng ya, ingin membobol password ya, sehingga trafficnya semakin tinggi, semakin membuat jaringan kita terganggu lele. Ya, itu sudah disematkan namanya teknologi yang disebut dengan security DDoS attack ya, atau serangan terhadap jaringan. Kemudian juga keamanan yang lainnya untuk WiFi 6 ini sudah disematkan yang namanya manajemen bandwidth yang sangat baik ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu di manajemen bandwidth. Saya rasa untuk router yang keamanannya cukup baik itu hanya ada pada WiFi 6, karena WiFi 6 ini teknologi terbaru dari perkembangan WiFi, sehingga
dari sisi firewallnya dia semakin baik juga ya. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi nggak? Ya. Baik, izin bertanya, Bapak tadi kan membahas mengenai WiFi 5 dan WiFi 6 ya. Terus yang ingin saya tanyakan, apa yang membedakan WiFi 5 dan 6 tersebut? Tadi sudah sempat dibahas ya. Jadi perbedaan WiFi 5 dan WiFi 6 jelas yang pertama itu dari kecepatan datanya ya. Kita coba lihat di sini. Oke, di WiFi 4 itu kecepatan maksimal data yang dihasilkan adalah 600 Mbps. Meskipun mungkin pada prakteknya bisa aja berkurang. Berkurangnya kenapa? Ada yang tahu nggak? Bisa tahu nggak yang pengaruhi kecepatan atau bisa berkurang itu apa? Dinding, bisa jadi. Ada lagi nggak? Cuaca bisa saja berpengaruh. Tapi kalau untuk indoor kayaknya enggak. Kecuali kalau wireless outdoor cuaca mungkin bisa berpengaruh ya. Ada lagi nggak? Jarak. Yang mempengaruhi kecepatan data. Apa? Kenapa? Kalau ada kayak pohon besar itu Pohon besar selama memang nggak menghalangi signal wifi-nya sih nggak berpengaruh ya. Kalau wifi ini kan cenderung digunakan di dalam ya, lebih banyak di dalam. Ya. Biasanya yang berpengaruh itu jumlah pengguna. Jumlah pengguna betul itu sangat berpengaruh. Karena tadi yang Bapak bilang ya, kalau generasi keempat ini dia memiliki kapasitas jumlah pengguna yang dapat diakomodir itu sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Tergantung versinya juga ya. Ada yang 8, ada yang 20 gitu. Kalau jumlah pengguna kayak di kampus kita kan ada ratusan. Itu sangat berpengaruh sehingga memberikan interferensinya cukup tinggi. Itu ya. Gitu. Jadi dari sisi kecepatan sama daya tampungnya juga terbatas. Sedangkan di WiFi 5, WiFi 6 jauh lebih besar dan kecepatannya juga jauh lebih tinggi ya. Tadi WiFi 5 itu bisa sampai 1,3 Gbps, sedangkan WiFi 6 bisa mencapai 9,6 Gbps. Di samping itu ya signal yang dihasilkan di masing-masing generasi juga berbeda ya. WiFi 6 jauh lebih sempurna karena dia memiliki latensi yang cukup kecil. Signal yang dihasilkan itu jauh lebih sempurna. Walaupun banyak penghalang dinding yang mempengaruhi dari signal tersebut, akan tetapi dengan teknologi terbaru WiFi 6 jauh lebih baik. Jadi itu ya perbedaan WiFi 4, WiFi 5 dan WiFi 6 mungkin ya. Yang pasti yang kelihatan itu dari sisi kecepatan data jauh lebih tinggi, ya ada perbedaan. Dari sisi keamanannya juga jauh lebih baik, karena contoh kayak WiFi 6 itu untuk passwordnya aja sudah dikembangkan WPA3 yang terbaru ya, WPA3 AES yang terbaru yang kompleksitas kerumitan itu cukup tinggi yang akan sulit untuk dibobol oleh hacker ya terutama. Oke, cukup ya itu saja ya. Dan sebagai penutup, kira-kira apa ini yang bisa kita simpulkan pada pertemuan hari ini? Artinya teman-teman, ya dari beberapa teknologi jaringan nirkabel ini, terutama pada teknologi WiFi, ya itu masing-masing generasi memiliki kelebihan atau keunggulan yang tersendiri. Semakin tinggi generasinya, ya fitur yang diberikan itu jauh lebih baik. Fitur keamanannya juga jauh lebih baik. Akan tetapi sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan. Ya, apakah kita harus menggunakan WiFi 4, WiFi 5 atau WiFi 6 tergantung kebutuhan dan jumlah pengguna kita di lapangan. Antara di rumah dan di kantor jelas berbeda. Saya rasa itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.